Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa haula wa quwwata illa billah. Yang terhormat ada Wakil Bupati, anggota DPRD, Pak Camat dan jajaran, seluruh jemaah Masjid Raya Kramat Baru yang hari ini kita menunggu momen luar biasa kedatangan Profesor Dr. Abdul Somad Batubara LCDSA PhD, Datuk Seri Ulama yang sudah hadir. Nah, kami yakin Bapak Ibu semua menunggu. Mudah-mudahan kita ucapkan selamat datang kepada Tuan Guru Ustadz kita yang sebentar lagi akan memberikan ceramah sekaligus nanti akan melaksanakan ibadah sholat Jumat. Ada beberapa rangkaian acara kami sampaikan. Hari ini kita laksanakan ceramah di masjid ini. Besok kita juga akan laksanakan tabligh akbar di lapangan Muhammad Yamin pagi jam 8. Nah, jadi bagi Bapak Ibu seluruh masyarakat Kramat Baru, kami sampaikan kita juga nanti akan laksanakan tabligh akbar di lapangan Muhammad Yamin Moro. Bagi yang belum sempat hari ini atau ingin mengulang menghadiri, kita di tempat yang lebih besar di lapangan Muhammad Yamin. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran kita semua. Mudah-mudahan nanti tausiah yang diberikan oleh beliau bisa kita simak dengan baik dan keberkahan untuk kita Kramat Baru dan Kabupaten Senyum dengan kedatangan beliau. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menikmati apa yang beliau sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang cantik batuan nikah dibeli di Kota Malang. Dari bunyi sambutan salam nampaknya belum makan siang. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama dan sama-sama Allah hormati Bapak Bupati Sijunjung, Bapak Wakil Bupati, Bapak Anggota DPRD, Bapak Wali, Bapak Ketua Pemuda Pancasila, alim ulama, cerdik pandai, nenek mama, hadirin hadirat, muslimin muslimat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fasholli li rabbika wanhar. Nampak tamu fasholli, salatlah. Ada orang haratonya banyak, nyebangun masjid, kadang mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak diterima. Sebab apa? Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara jihar, maka kafirlah dia secara nyata. Gugur segala amal, sedekah, zakat, haji, umrah, sedekah anak yatim, fakir miskin, hilang kalau tidak sholat. Ibu-ibu yang suaminya belum sholat, mudah-mudahan dibukakan Allah pintu hidayah. Sudah kita kasih tahu, sudah didoakan, tak ada juga, berarti terbuka pintu liang lahat. Takut ibu-ibu jadi janda, sampingnya. Bapak-bapak yang istrinya belum sholat, dikhawatirkan mengandung, tidak dibawa bayinya sholat, dinyanyikan lagu macam-macam. Heran, kenapa anak ini macam tuyul? Karena emaknya kuntilanak. Tapi yang hadir ini alhamdulillah semuanya suaminya sholat, istrinya sholat, pemimpinnya sholat. Suami saya itu dulu tak sholat Pak Ustaz, tapi setelah mendengar ceramah
Buya Ustaz Abdul Somad kini nyala sembahyang. Alhamdulillah. Sembahyang apa? Idul Adha. Idul Fitri tidak ada tibu. Makanya tibu Idul Adha dia membawa kupon mengambil daging kurban. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. As-salatu imaduddin. Salat ini tiangnya adalah salat. Masa Jawa rancak, bagus, cantik. Tapi kalau tidak ada tiang-tiang yang kokoh itu, layak kok kau bisa tagak kalau tidak ada tiang. Oh, tiang juga kadang-kadang. Kau doa masyarakat tiang kau kadang. Supaya kok ada sampai bersandar. Yang bersandar di dinding jangan tersinggung. Kalau mau ikut ceramah Ustaz Abdul Somad, kuncinya nampak tamu jangan sakit hati. Sebab ada beberapa jamaah sakit hati balik mati. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak ketek di Sijunjuang, Kamang Baru sholat. Ma buktinya? Wah, itu memang sengaja dipasang atau anak-anak kita pakai sorban, pakai jubah, pakai peci, pakai baju kaos, menteri olahraga. Mau pakai jubah, mau pakai peci, mau pakai kaos, mau pakai celana, yang penting sholat, bukan sholat. Sholat. Ibu mau tidak punya suami yang kaya? Mau. Hartanya banyak? Mau. Ganteng? Tapi tidak sholat. Banyaklah jamaah bercerita kamu. Buya, kamu sangko dulu kalau menikah dia senang bo, di otonya mahal, rumahnya gadang, pitinya banyak. Rupanya tidak ada kebahagiaan bu ya, suami yang bu tidak sembahyang. Wah rasanya bu, Rasul lalu juga di hutan. Maka fit and proper test yang pertama adalah fasal sholat. Ini yang buat disiko sesudah tausiah khutbah Jumat. Jadi yang mau tanya ke panitia, biasanya di satu tampek itu kan satu saja. Kalau khutbah saja. Kalau tausiah saja. Mangalo masjid Kamang Baru. Mangari masjid Kamang Baru ku ambo khutbah jo tausiah sebab sholat Jumat indah doa ma'amah. Jadi ibu-ibu ini mau juga ikut pengajian, maka dibuatlah sebelum sholat Jumat. Kok Pak, aslinya pengajian kau untuk ibu-ibu. Tapi ini ibu-ibu kurangnya solehah, izinkannya Pak Ibu. Mudah-mudahan ibu-ibu kau masuk surga. Kalau ada laki-laki yang padusi, baduo, laki-laki dengan perempuan, lalu kemudian masuk surga. Bukan nabi, bukan wali, bukan ulama, orang biasa, laki-laki yang padusi. Siapa dulu masuk surga? Laki-laki yang padusi. Nah laki-lakinya menjawab, laki-laki masuk surga. Nah padusi menyambut, padusi dulu. Kalau ada ikhtilaf, maka nenawak calia adalah dalil. Mana dalilnya? Waktu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam surga, ia memandang ke belakang, dicaliaknya ke belakang, nampak tamu dicaliaknya adalah padusi. Kalau gitu dalam masuk surga pertama laki-laki apa perempuan? Perempuan. Ditanya, siapa itu padusi yang masuk surga? Bukan ulama, bukan nabi, orang biasa. Kenapa dia masuk surga duluan? Dia menjago anak yatim. Tahukah kamu siapa itu pendusta agama? Awa'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang namanya nyokan anak yatim, tidak ada peduli ke anak yatim. Alhamdulillah,
sejak Ustaz Somad tausiah kama saji kami maka indah adolai anak yatim dan indah makan. Ada orang tempat kami Ustaz, ibu-ibu orang nyowo bakhil, tapi sesudah dulu kalau zaman sedekah 2000 sesudah Ustaz Somad tibo alhamdulillah dapat hidayah barangnya kini sedekah 2.500. Yang penting ada perubahan. Kunci pengajian adalah ada perubahan. Saya mau pulang pengajian ini ada perubahan. Yang sebelumnya berjilbabnya hanya saat pengajian, sesudah pengajian niko laloknya pun pakai jilbab. Yang sebelumnya pelit, bakhil, setelah pengajian ini menjadi orang yang dermawan insyaallah. Amin. Semua ibadah-ibadah awal ikrar, tujuan daripada ibadah adalah berubah, taubat, hijrah, tausiah, khutbah, membuat orang berubah dari yang tak baik menjadi baik. Ambo yakin nanado di muko di belakang kanan kiri ambo sadonya orang baik-baik, dan sesudah kau menjadi orang lebih baik insyaallah. Amin ya rabbal. Masa jiko nampaknya gadang, dari luar nampaknya gadang, tapi sudah awak masuk ke dalam sampai terasa. Di aku itu kurangnya banyak melimpah ruah sampai keluar agak bantu Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau bantu iko umat Islam sholat subuh berjamaah, tandanya indahlah mulai Palestina akan merdeka dari Israel. Allahu Akbar. Kanan, kiri, muka, belakang, penuh melimpah ruah, dipasang puluh ada tenda-tenda di luar. Nanti jadi masalah, tidak bisa dipasang layar siang. Kalau malam orang tidak saja mendengar suara Ustaz Somad, bisa dicaliaknya muka Ustaz Somad dipasang layar di luar pakai infocus. Ini tidak bisa, siang-siang dipakai infocus sekarang tidak nampak muka orang. Nah, jadi akhirnya papa tuh main tai dari balik dinding-dinding. Untung lama saja kamar ke dindingnya berlubang. Baru awak paham mana dinding kau dibuat berlubang supaya mudah awak main tai muka Ustaz. Wah, tu Ustaz Somad tuang lihat tadi. Maka kadang-kadang bule, kadang-kadang tajam. Yalah bentuk dindingnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mau laki-laki mau perempuan, kalau dia sholat maka insyaallah fasalli, maka sholatlah. Muru auladakum bis sholat, suruh anak sholat wa hum abna'u sab'ah. Anak mulai disuruh sholat umur 7 tahun. Para umur anak Ustaz ini lupa seboleh tahun. Iko nenggang tengkok 9, makin turun. Itu yang pakai sorban 7 tahun. 7, 9, seboleh 7 tahun suruh sholat. Bilanya menghafal iftitah, bilanya menghafal Fatihah, bilanya menghafal qul huwallah. Maka sebelum 7 tahun inyo tidak bisa membaca Quran, disuruhnya buka Quran, tapi nyo bacanya tak tahunya huruf, tapi nyo hafal. Di apa? Di amaknya selalu mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Pagi-pagi sambil masak nasi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Di aku ayat itu sahabat, ada nama bos itu. Allahus samad, Allah tempat meminta. Jangan meminta ke pokok kayu, jangan meminta ke batu, jangan meminta ke hantu. Memintalah kepada Allah. Allahus samad. Siapa Allah itu? Lam yalid, inyo tidak punya anak. Walam yulad, indak inyo punya apa, indak inyo punya anak. Lam yalid walam yulad, indak beranak, indak beramak, indak berbapak, indak beribu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang serupa dan setara dengan dia.
Surat itu disebut dengan surat Al-Ikhlas. Kalau surat Al-Baqarah ada kata Al-Baqarah di dalam. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Kalau surat Ali Imran ada kata Ali Imran di dalam. Iz qalat imra'atu Imran Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Kalau surat Al-Lahab ada Abu Lahab di dalam. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Kalau surat An-Nas ada An-Nas di dalam. Qul a'udzu birabbin nas. Tapi Al-Ikhlas tidak ada nama Al-Ikhlas itu di dalam. Sebab apa? Sebab orang nan ikhlas indak disabui namanya, indak disabui jasanya. Siapa orang yang paling disabui-sabui dari tadi? Abdul Somad. Protokol menyabui. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang disampaikan oleh Al-Karam Ustaz Abdul Somad. Pak Bupati menyabui. Terima kasih banyak kepada Buya Awak Ustaz Abdul Somad. Jamaah, tapi di luar Mas Haji ada orang yang tidak dapat sampai duduk, yang tidak dapat masuk, hatinya bersih dan ikhlas, hatinya tidak ada disabui-sabui, bersih karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin awak masuk surga didoain. Allahu Akbar. Itu cara menyenangkan hati orang yang tidak dapat masuk. Abdul Somad dia lagi pentas, dia lagi meja, dia lagi mikrofon, tausiah di dalam masjid Kama baru. Tapi mungkin pahala Abdul Somad lebih hilang. Dek apa? Dek ria. Apa arti ria? Ditonton orang. Dek sum'ah. Apa arti sum'ah? Didana-danakan orang. Habis satu amalnya. Mudah-mudahan Allah menjaga tiawak sadurnya insyaallah. Kalau ingin mencari orang ria, tidak ria, maka carilah ba'anya sholat. Ba'anya sholat. Kalau sama sholat ini dicari orang, tidak dicari orang, itulah orang yang selamat artinya dari ria. Kalau sama ayat ini di kamanya surang, dengannya di masjid, sama ayatnya, itulah orang yang sama dipandang Allah Ta'ala. Orang banyak nak bantu itu. Kalau di masjid sholat tahiyat al-masjid banyak pula orang usolli sunnatan tahiyat al-masjid. Allahu Akbar. Wal maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Yasin wal Qur'anil hakim. Oh, panjang ayatnya, lama agaknya. Tapi kalau surahnya di kamar, qul huwallah, iftitah sama Fatihah satu nafas. Berarti awak alun sampai ke maqam ihsan. Yang paling tinggi ihsan. Nomor 2 iman. Nomor 3 Islam. Paling rendah Islam, iman, ihsan. Apa itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah seakan-akan dipandang, memandang Allah. Tapi awak tidak bisa memandang Allah. La tudrikul absaru. Allah tidak dipandang mata. Wa huwa yudrikul absar. Allah tidak dapat memandang, mencaliak mata manusia. Wa huwal latiful khabir. Maka salatlah seakan-akan engkau sedang dipandang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan salat awak sadanya khusyuk karena Allah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Itu ucapan anggota tadi habis sholat subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ambil koper langsung berangkat dari rumah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Naik oto talalu tajaku alun jutiku. Lalu kemudian sampai. Kalau saat berangkat menemui manusia kita katakan la haula wala quwata illa billah, maka di saat mengangkat tangan takbiratul ihram itu pun kita juga mengatakan demikian. Sebelum kita takbiratul ihram, maka kita serahkan semuanya kepada Allah, la haula wala quwata illa billah. Lalu kemudian angkat tangan, Allahu Akbar. Di
takbirnya panjang, ada imam itu takbirnya pendek saja. Allahu Akbar. Tapi ada imam itu takbirnya panjang. Allahu Akbar. Kalau imam takbirnya panjang, berarti niatnya di dalam takbir. Niatnya di dalam takbir. Salat apa? Salat Jumat. Usolli fardhal Jumat. Berapa rakaat? 2 rakaat. Rakaataini. Ada apa qadha? Ada. Adaan. Jadi imam apa jadi makmum? Jadi makmum. Makmuman lillahi ta'ala. Ampe iko di dalam takbir, maka takbirnya panjang. Allahu Akbar. Kalau ada imam yang takbirnya pendek, Allahu Akbar, berarti niatnya sebelum takbiratul ihram. Sebelum takbiratul ihram adalah dipasangnya. Ambo sholat Jumat 2 rakaat jadi makmum adaan karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Tidak salah. Ustaz ambo pakai mazhab Syafi'i, niatnya di dalam takbiratul ihram. Maka kalau ambo sholat Allahu Akbar, yang di dalam takbiratul ihram sah, sebelum takbiratul ihram sah. Nanda sah, orang nan pikirannya kacau balau, habis buka WhatsApp, habis nonton YouTube, habis mengecek orang, masuk ke masjid, pikirannya tak kama-kama. Allahu Akbar. Terus main apa? Jumain apa zuhur? Jumain siapa? Tidak sah. Itu maka sebelum sholat dulu awak baca Qul a'udzu birabbin nas dulu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril was. Sebab datang setan berbisik-bisik. Bukan radio setan. Maka kalau ada orang berbisik-bisik berarti radio setan. Tapi bukan ada orang yang berbisik itu. Setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nama bisik itu 2, minal jinnati wan nas. Jin dari kalangan jin, nas dari kalangan manusia. Lalu kemudian ada puluh orang sebelum sholat menyebut ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Engkau yang aku maksud ya Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ridhamu juga yang kutuju ya Allah. Astaghfirullahalazim. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin adaan makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Nama niat itu namanya ya. Niat di dalam takbiratul ihram, tidak bersuara, tidak berbunyi. Lalu yang usolli tadi, usolli bukan niat. Usolli itu apa? Usolli tadi adalah menguatkan niat. Jadi kalau ada orang namanya jangan pakai usolli, memang usolli bukan niat. Niat itu di dalam, tapi kadang di dalam engkau berkata-kata. Maka untuk menguatkan hati awak, maka awak sabrikan. Salat apa kau? Usolli fardhu zuhri. Berapa rakaat? 4 rakaat. Ada apa qadha? Adaan. Jadi mau jadi makmum, makmuman lillahi ta'ala. Kalau orang memahami hakikat ini tidak akan saling mengejek. Dan pakai usolli, sholatnya sah. Dan tidak pakai usolli, sholatnya sah. Sebab hakikat niat ada di dalam hati. Mana pakai usolli? Untuk menguatkan hati. Mana tidak pakai usolli? Ambo hati yang bulat gue. Dan lemah itu ekonomi. Misalnya ada orang namanya Ustaz Somad, ambo kadang-kadang pakai usolli. Kalau sedang hiruk pikuk berkecamuk datang ini segala macam, hati yang lemah, ambo pakai usolli. Usolli fardhul asri 4 raka'atin adaan makmuman lillahi ta'ala. Hati yang muslim tenang sedang kue masuk Allahu Akbar. Karena hakikat niat ini masyarakat berkelahi gara-gara usolli. Nan sebalah kau pakai usolli, nan sebalah kau tidak pakai usolli, nan tidak pakai usolli mengejek nan usolli, nan usolli mengejek tidak usolli, nan usolli kadang-kadang suaranya mengejek nan tidak pakai usolli.
usolli fardal maghrib. Nah sebelah kau pula mengejek dan pakai usolli, enggak pakai usolli. Nang tangan kok preman baru tobat tadi kok sholat inyo nampak tamu. Inyo baru tobat pandangan ceramah Abdul Somad di Masjid Kamang Baru, itu pun inyo indak tibo. Makanya tahu, makanya di mana nyudana dari streaming channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Inyo tonton, gitu. Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja maka kafirlah dia secara sengaja. Kita akan mati menghadap Allah, yang akan kita bawa adalah sholat. Tobat ini. Kalau gitu bertobat. Pakai kalau saja sholat asar, sholat Jumat talambe pulau, masuknya sholat asar, itu sholatnya nampak tamu. Ini tagak di tangan, dan sebelah kiri usolli, dan sebelah kanan tidak mau usolli. Baca kak kedua orang itu. Akhirnya kecilnya di luar masjid kami rukun, kami damai, sampai orang kami damai, cie 2-3 sampai apa majelis gapling. Iko di dalam masjid, imamnya surang, makmumnya 2, nampak tamu usolli, nangka 2 indah, bola makmum nangka 3, baca kak pula orang. Kalau begitu bantunya elok gak usah awak sholat. Banyak orang yang mulai tobat menjadi tidak tertarik ke masjid karena orang bacakak di masjid, dan itu indah ada di Kamang Baru. Sebab orang Kamang Baru orangnya orang-orang yang moderat, betul? Pakai usolli sah. Kami kok moderat, kami moderat ya. Kami tidak mempermasalahkan perbedaan. Bagaimana moderatnya? Yang sholat silakan, yang nggak sholat juga nggak apa-apa. Itu bukan moderat, itu mudarat. Ada saatnya kita boleh berbeda, tapi ada saatnya kita tidak boleh berbeda. Adapun masalah sholat, maka tidak ada tawar menawar. Kalau sudah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka wajib sholat. Tapi kalau dia tidak mau bersyahadat, maka tidak ada kewajiban sholat. Kita ini sadonyo hampir semuanya bukan mu'allaf. Artinya apa? Apa awak, amma awak, datuk awak memang sudah orang Islam. Bumi Minangkabau adalah bumi para alim ulama, maka awak jago anak keturunan awak supaya negara ini tetap menjadi negerinya muslim, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fasalli, maka salatlah. Kalau ada orang mati, kayu, rumahnya gadang, mobilnya mewah, pikinya banyak, mati. Aku rasanya banyak jo ngiring jenazah mati. Kalau pernah aku cari orang Islam mati membawa kartu kredit. Halo dulu. Aku mata jenazah mencari yang lahat masuk ke dalam. Nam dibawa adalah sholat subuh. Napa tamu kalau awak jago lalu sholat sunat wudhu. Aku panik ya. Tidak tahu aku sholat tahajud jam 2, pulang ke raja jam 2 balik. Sejam sebelum azan subuh usahakan bangun. Bisa bangun sejam sebelum azan subuh? Dari bunyinya tidak yakin. Bisa usahakan awak jago lalok sejam sebelum azan subuh? Insya Allah. Cukup beko malam. Dan Allah istiqomah, alhamdulillah. Dan Allah mencuba malam itu. Setel handphonenya jam ampe bangun, nak pertama sholat sunat wudhu, usolli sunnatal wudhu raka'ataini lillahi ta'ala. Nak pakai usolli, nah tidak pakai usolli, tidak usah pakai usolli. Allahu Akbar. Ayatnya tidak usah ayat yang baru, ayat yang lama-lama saja. Apa itu? Qul huwallah. Nah, dua-dua rakaatnya pakai qul huwallah, tidak sah.
Faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah apa yang mudah dari bacaan Al-Qur'an. Kalau percaya kamu, tidak percaya kamu Pak Kuat doh, tanya Pak Kuat. Tak percaya Pak Kuat, Pak Wali doh. Tak percaya Pak Wali, Pak Dewan doh. Tak percaya Pak Dewan, Pak Bupati doh. Tak percaya Pak Bupati, Pak Wakil Bupati doh. Tak dia percaya, mati dia lah. Sesudah sholat sunat wudu, apa pahalanya sholat sunat wudu iko ya? Nabi mamimbau Bilal. Bilal iko nama orang inyonan azan di masa Nabi. Muazzin Nabi itu dua orang. Yang pertama namanya Bilal bin Rabah. Yang kedua namanya Abdullah bin Ummi Maktub. Dan kalau ibu-ibu ditanya di anak pulang sekolah, mama, apa? Tadi guru aku bertanya di kelas, dibuatnya soal ujian agama. Sebutkan dua muazzin Nabi Muhammad. Siapa namanya, Mak? Kalau mama dulu belajar nama muazzin Nabi itu cek saja, Bilal. Tapi tadi kecil itu dua. Oh, itu maksudnya muazzin pertama, muazzin kedua. Yang pertama Bilal, yang kedua Abdullah bin Ummi Maktub. Bilal iko orang Afrika Utara, iko Mesir, iko Sudan. Di antara Mesir dan Sudan kok ada kampung ketek namanya Nubia. Itulah kampung Bilal. Orang Nubia kok warna kulitnya dua, hitam dan hitam sekali. Bilal bin Rabah iko miskin, susah, fakir, hamba sahaya, berkulit hitam, timbau oleh Nabi Muhammad SAW. Bilal, sekolah ada apa ya Rasulullah? Sami'tu dafana alaika baina yadayya fil jannah. Ambodana suara terampah angku di surga. Ambodana kata Nabi, aku dengar suara gesekan sendalmu di dalam surga. Hebatnya Bilal, inyo masih di dunia, sendalnya lo masuk ke surga. Maka kalau pulang ada ibu bapak dan sendalnya hilang, jangan bersedih hati, boleh jadi gak masuk surga dulu. Bilal bin Rabah masih di dunia, tapi sendal sudah masuk ke dalam surga. Apa amal wahai Bilal? Kata Bilal, aku tak pernah meninggalkan sholat sunat 2 rakaat setelah wudu. Kalau tidak bisa awak buat siang, itulah kau awak buat malam, supaya ketika awak mati madu Allah ditanya oleh malaikat, pernah sholat sunat wudu? Pernah aku dengar. Pernah sholat sunat wudu? Dalam ceramah Ustaz Somad. Pernah sholat sunat wudu? Pernah diajak Buya. Pernah sholat sunat wudu? Indah. Mudah-mudahan beko malam awak masih hidup. Bagi yang belum, usolli sunat wudu. Setelah sholat sunat suruh wudu, sholat sunat. Taubat bukan taucuk. Obat. Dosa kita banyak. Dosa ibu, dosa bapak. Maka dosa kan bisa pakai istighfar Bu ya. Tidak, istighfar tidak cukup. Maka dalam hadis, ma min muslimin yudhnibu dzamban. Ada orang yang dosanya banyak, sebanyak buih di laut, sebanyak pasir di pantai. Maka ini sholat sunat taubat, usolli sunat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Dan seelok-eloknya mandi taubat. Bantu apa mandi taubat? Pasang satu. Sesudah mandi taubat, sunat taubat. Sesudah itu beristighfar, minta ampun kepada Allah. Sependek-pendek istighfar, astaghfirullah. Agak panjang, astaghfirullahalazim. Lebih panjang, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sesudah itu sholat sunat tahajud. Nah, elok-eloknya 8 rakaat. Indak kalau 8 rakaat, 6 rakaat. Indak kue 6 rakaat, 4 rakaat. Indak juga 4 rakaat, 2 rakaat. Sesudah itu kemudian sholat sunat hajat. Hajat awak banyak, hajat rasaki, hajat anak dapat jodoh,
hajat supaya suami tidak dilarikan pelakor, hajat supaya dibagikan Allah amanah, lalu kemudian setelah itu ditutup dengan sholat witir, sependek-pendek witir cie, tapi nan biasa awak gue 3 rakaat, 21 elok, 3 rakaat cie salam elok, supaya tidak sama je sholat maghrib, maka dibuat witir indah ada tasyahud awal. Lapeh rakaat kedua langsung tagat, rakaat ketiga barulah salam. Sesudah itu awak pun membaca Quran, berzikir, indah lama tadanga suara tarhim dari masjid. Assalatu wassalamu alaik, alaika ya man, ya man asra bikal muhaiminu laila. Waduh, kemudian orang pun mendengar ada di masjid itu suara Quran. Membaca Quran dari tua masjid awak dengar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ramai masjid di Kamang Baru. Begitu awak tiba ke masjid, tak ada orang. Ada masjid suara Allah ulang kata. Orang tadi jadi rupanya suara flash disk. Tapi itu tidak terjadi di Kamang Baru, itu terjadi di kota-kota lain, entah di mana tahu. Allah malam besar. Lalu sudah barulah tanda suara azan subuh. Jadi kalau awak subuh nana mau sampaikan tadi itu tidak lama, maka selalu dalam sholat, dalam ayat, dalam hadis, dalam Quran nampak tamu adalah sholat. Fasalli li rabbika wanhar. Sesudah sholat barulah berkorban. Jadi kalau sholat itu ibadah badan, tagak badan, ruku badan, sujud badan, i'tidal badan, duduk antara sujud badan, salam badan sadonya. Tapi ada lagi namanya ibadah harta. Itulah maka dua nama musafir isi kau. Fasalli li rabbika wanhar. Kalau sholat kepada Allah, tapi kalau wanhar iko berkorban, motong sapi, kambing, maka dagingnya dibagikan kepada fakir miskin. Maka dalam sholat, dalam ayat, dalam hadis selalu dibagi dua. Alladzina yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah. Alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ibadah dua, yang pertama ibadah badan, yang kedua ibadah harta. Ibadah badan sebagai contohnya sholat, ibadah harta sebagai contohnya yang paling tinggi adalah zakat. Mudah-mudahan kita semuanya sudah bayar zakat, amin. Sia saja nan dapat penghasilan 85 gram, amin. Ingat 85. Jangan mau sabit 85 keluar dari masjid Kamang Baru ditanya orang di rumah barang ni soal zakat 85 barang 85 gram. Jadi siasa jonan penghasilannya setahun 85 gram. Kami tidak pakai ameh ya, kami pakai piti. Iyo, maka sweetnya piti. Mana tidak pakai dolar? Zaman Nabi tidak ada dolar. Mana tidak pakai euro? Harga yang paling stabil itu aneh. Maka orang ama-ama awak dulu selalu tidak menyimpan piti, tapi menyimpan ameh. Ini kalau bayi undangan setengah kilo diterima ya. Subang, rantai, gelang, anting, cincin, dan dibagi kangkung, tapi nanti menunjuk cincin kelapa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak salah. Jangan musafir cincin kau ibu-ibu langsung lu tangannya masuk ke jilbab saja. Aku tidak tahu, tidak nampak aku, tidak mau cari dari situ. Karena musafir itu adalah kebanyakan manusia. Maka mana disabui ameh, sebab angka yang paling stabil di atas dunia adalah emas. Dolar melambung
Zaman dulu dolar 2.500 dolar. Ambo berangkat ke Mesir tahun 98, dolar tiba-tiba melambung dari krisis moneter 20.000 dolar. Kini 15.000. Jadi yang stabil itu adalah emas. Harga emas naik terus. Sedangkan dolar, euro, yen dan lain sebagainya tidak stabil. Itulah mengapa dalam emas ini yang dipakai adalah dinar. Dinar itu piti zaman Nabi, perak namanya dirham, ameh namanya dinar. Sekeping uang dinar baliknya sampai 0,25 gram. Maka dalam hadis disebut, sia saja nan punya 20 keping, siapa saja yang punya 20 keping uang dinar, makanya wajib mengeluarkan zakat 2,5%. Kalau 1 keping uang dinar 4,25 gram, 20 keping adalah nisab zakat. Berapakah 20 keping uang dinar itu menurut gram sekarang? Hati-hati, ini masuk UAS, ujian akhir semester. Berarti 85 gram. Jadi kalau kini barang 1 gram sejuta sekian, tapi di awal lama kanan jadi sejuta saja. Jadi 85 gram kali sejuta sama dengan 85 juta. Siapa saja yang punya penghasilan 85 juta, maka dia mengeluarkan zakat 2,5%. Bayarkan ke Basnas Sijunjung, Badan Amil Zakat Nasional Sijunjung. 1 orang berzakat, andai satu bapak berzakat 100.000, penduduk Sijunjung 200 sekian ribu, yang berzakat hanya 50%, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, yang membayar zakat 100.000 orang. Berapakah zakat Sijunjung tahun ini? 100.000. Payah nolnya banyak-banyak. Pak Sawak minta tolong sama Samsung. Itu mudah tuh Bu ya. Itu kan simpel aja mengkali-kalikan itu. Iya, bagi orang tak percaya jamu. Kalau ada orang 100.000 orang di Sijunjung membayar zakat 100.000 rupiah, maka terkumpul duit di Sijunjung 1 bulan 10 miliar 1 bulan. Allahu Akbar. Mudah-mudahan bapak-bapak semuanya punya penghasilan yang sebulan dia berzakat 100.000. Amin. 100.000 itu berapa? Kalau gajinya 5 juta, 2,5%-nya 25.000. 25.000. Berarti kalau 5 juta 125.000. Ini kalau ditengok dari wajah-wajahnya mungkin sebulan 100 juta. Amin. Berarti zakat langsung kutipan zakat. Yang paling tinggi zakat. Jadi kalau bapak 1 bulan dapat duit 4 juta, 25.000, 100.000 1 orang. Yang berzakat hanya 50% penduduk Sijunjung, terkumpul tiap bulan 10 miliar. Berarti zakat orang Sijunjung selama 1 tahun terkumpul sebanyak 120 miliar. Mudah-mudahan ini terwujud insyaallah. Amin. Jangan berzakat awal surang-surang saja. Ini banyak orang berzakat 100.000, 25.000 di kakinya sebelah kanan, 25.000 sebelah kiri, 25 ke muka, 25 ke belakang. Amin. 1 batang lidi tidak bisa membuat apa-apa. Tapi kalau lidi yang banyak dikit, maka akan menjadi 10 lidi, bisa awak membuat banyak. Berdiri masjid, pondok pesantren tahfiz Quran, membiayai anak-anak Sijunjung berangkat ke Al-Azhar Kairo Mesir, ditanggung biaya hidupnya, dibuatkan rumah asrama mahasiswa Sijunjung di Kairo. Amin.
dalam rangka peresmian rumah si Junjong di Kairo, diundang Ustaz Abdul Somad pengguntingan pita. Kamu biasanya bagian gunting-gunting saja. Sampai patang ada acara khitan masal di Pekanbaru, khitan masal 100 orang gratis, pengguntingan pertama oleh Ustaz Abdul Somad. Ya ini tidak jadi, tidak berani. Nampak khawatir cukup-cukup api belum. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT. Nah, paling tinggi zakat. Di bawah zakat adalah wakaf. Wakaf kaum mesti ada sampai orang nambah wakaf, orang nama nerimo wakaf, ada haratonan diwakafkan, ada ijab qabul. Orang nama wakaf, anggo wakafkan tanah iko untuk pembangunan masjid Kamang Baru. Kecek kurang nama nerimo wakaf, kami tarimo sebagai pengelola wakaf. Iko tanah wakafnya dicatat oleh Pak Kua. Itu namanya akta ikrar wakaf. Jadi kalau sesudah tausiah itu ada bapak-bapak dan permisi ke ibu-ibu, permisi ya, udah baik kawan, ambo ingin menjumpai Pak Kua. Ibunya merah, itu bukan ingin babini sekali lagi, ingin akta ikrar wakaf. Itu perlu. Banyak orang mewakafkan tanah tapi tidak diurus ke Pak Kua. Akhirnya apa? Inyo mati, anaknya tidak kenal agama, dijualnya balik. Dulu tanah itu diwakafkan, sebab tanah itu tidak laku, tapi izin buang cucu. Rupanya kini dibangun mall, tanah kok mahal, 5 juta semeter. Berapa banyak kasus cucu mengambil tanah wakaf datuk neneknya. Oleh sebab itu maka perlu didaftarkan ke akta ikrar wakaf. Nah, paling tinggi zakat, nomor 2 wakaf, nomor 3 infak. Infak itu harta, masukkan piting, itu infak. Dan paling rendah, paling bawah itu sedekah. Kenapa sedekah paling bawah? Sebab sedekah tidak perlu piting. Makanya dalam hadis disebut tabassumika fi wajhi akhika sedekah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Itu maka jangan ditulis di kotak-kotak iko, kotak sedekahnya. Beko kalau lewat orang senyum saja. Kalau mau tulis kotak infak. Kok banyak orang salah, ibunya situ kotak sedekah. Tidak ada isinya. Terus lalu orang senyum. Ditanya, aku lah sedekah. Lah, mana sedekah? Senyum ke sedekah. Dibuka isinya senyum aja tu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ma akalta fa afnaita. Piti dibalikan ke makanan, busuk. Wa ma labista fa ablaita. Piti dibalikan ke pakaian, lapuk. Wa ma tasaddaqta yang disedekahkan, itu yang akan kekal abadi, akan dibawa mati menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Dulu Ustaz almarhum Tengku Zulkarnain datang tausiah ke Siko, itu hanya tiang-tiang saja. Setelah berdiri gagah sampai awan pun masuk ke masjid. Ya, so masjid Kamang Baru. Tapi lain awan di luar masjid, di Kamang Baru, di dalam masjid itu awan. Luar biasa. Ditambah lain ambo sholat, lantainya semen kasar. Bagi awal dari sholat, apa nenggak tadikan yang rupanya semen kasar di kening kita. Loh, ini masjid Kamang Baru, calilah. Tidak ada oleh karpet, tidak ada oleh keramik. Di bawahnya semen, ditutup keramik, ditutup karpet, ditutup dinding. Sampai balabiah satu orang Kamang Baru bersedekah, balabiah karena manjat juga dia naik kan. Tiangnya pun ameh dulu. Mudah-mudahan nambah wakaf iko. Kalau inyo masih duitnya diridhoi Allah. Kalau nyola mati, kubunya lapang sejauh mata memandang. Sholat subuh, sholat zuhur, sholat jumat, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, iktikaf, tahajud, mengalir pahala sampai hari kiamat. Bagi kita berinfak, zakat, wakaf, infak. Kama infak isikan ke kotak-kotak, isikan ke keranjang-keranjang, sebarkan ke seluruh mata memandang. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
nan bersedekah hadiahlah inyo ganti ya Allah. Tapi malaikat kok adil, orang nan pura-pura lalok waktu keranjang tu lalu, orang nan pura-pura fokus mendengar tausiah waktu keresa itu lewat, malaikat pun mendoakan juga. Hadisnya sahih. Apa doanya? Allahumma ati mumsikan talafa, orang nan indah amuah bersedekah maka binasakanlah inyo ya Allah. Hadisnya ampun tak ada memaksa, nan bersedekah silakan, nan tak mau bersedekah yo cari saja di doa katanya. Tapi awak tak boleh suuzon. Mungkin di sini inyo tak sedekah, inyo rupanya langsung transfer banking melalui Bank Syariah Indonesia. Rupanya inyo langsung transfer banking, diambilnya handphonenya, langsung inyo buka Bank Nagari Syariah, langsung inyo transfer Bank Nagari Syariah Masjid Kamang Baru. Diketiknya, makasihnya mati 100.000, kemudian grogi 100 juta. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di dompet Bapak Ibu ada 1 juta, amin. Di dompet Ibu ada 1 juta, amin. Masuk ke keranjang 100.000, pulang dari Siko, makan, ibu-ibu meninggal. Nan awak bawa mati nan 1 juta apa nan 100.000? Ulang sekali. Kalau mati awak arigo, nan awak bawa mati nan 100.000 iko atau nan 1 juta nan di dompet? Nan 100.000 kalau nan mengawani awak. Adapun nan 1 juta nan di dompet tinggal 900.000 diambil deh bapak untuk modal kawin lagi. Apa tidak menakut-nakuti Bapak Ibu? Saya hanya sedang bercerita fakta dan data. Masya Allah, tabarakallah. Piti-piti kolek akan menjadi amal soleh untuk pembangunan masjid, untuk wakaf, untuk segala keperluan. Mudah-mudahan Allah berikan balasan. Amin. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kama sali habba, 1 biji ambatan sab'a sanabil, tumbuh 7 cabang, wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dalam 1 cabang ada 100, 1 dari 7 cabang, 1 cabang ada 100, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan lebih banyak daripada itu. Wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas karunia-Nya. Allah itu maha mengetahui siapa saja yang berbagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibagikan ke cincin, tinggal. Dibalikan ke rantai, tinggal. Dibelikan ke rumah, tinggal. Dibelikan ke mobil, tinggal. Dibelikan ke jilbab, tinggal. Dibelikan ke motor, tinggal. Yang dibawa kekal abadi. Yasma'ul mayyita salasun, yang mengiringi mayat ada 3. Ambo tausiah salat. Oh, lah habis pula wakat. Lah dapat kartu putih. Habis waktu sebab akan siap-siap sholat Jumat. Tapi alhamdulillah duitnya lah banyak masuk. Coba baca lagi Pak, Fitihah pun yang paling banyak masuk. Oh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang berlimpah buat Bapak Ibu sekalian. Ala hadiniya, untuk niat yang baik-baik ini mudah-mudahan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anak-anak soleh dan solihah, pemimpin adil dan amanah, diberikan Allah husnul khatimah, negeri sijunjung baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hadiniya wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته
di hari yang mulia hari Jumat, di dalam masjid tempat paling mulia, bersama orang-orang baik dan mulia, orang beriman. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Wala aiban illa satarta, tutupi segala aib cacat-cacat kami di hadapan-Mu ya Allah. Wala maridan illa syafaita, saudara kami yang sakit angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimta, yang sudah meninggal dunia curahkan rahmat kasih sayang-Mu ya Allah. Allahumma taqabbal minna salatana, terima salat kami, wa taqassu'ana khusyuk kami, wa ta'abbudana ibadah kami, wa tamin taksirana, ampunkan segala kekurangan kami ya Allah. Rabbana fil lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummatina amak kami, wali urwati wali ulati umurina, pemimpin-pemimpin kami yang soleh yang baik-baik, waliman ahsana ilaina, semua orang yang pernah berbuat baik kepada kami belum sempat kami membalasnya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Siap-siap salat Jumat. Nanti kita akan sholat Jumat bersama Khatib Ustaz Abdul Somad. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan ketilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.